Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jumpa lagi dengan 3M Channel. Selamat tahun baru buat teman-teman semua. Selamat tahun baru di 2026 ya. Nggak terasa nih sudah pergantian tahun. Mudah-mudahan di tahun baru ini teman-teman dikasih rezeki yang melimpah, kesehatan semua keluarganya, dikasih karir juga yang bagus. Terus juga buat teman-teman yang lagi sakit, mudah-mudahan sama Allah disehatkan, ya, dikuatkan, ditabahkan. Pokoknya di tahun baru ini segalanya harus baru, termasuk semangat harus baru. Dan review juga harus ada yang baru ya. Nih, kebetulan nih di 2026 ini ya, di 1 Januari saya akan membahas sebuah produk dari Kyoal nih, teman-teman ya. Kyoal dengan tipe KY6065 ya. Mantap banget nih, teman-teman ya. Brand generik yang tergolong masih baru ya gitu kan. Saya penasaran karena katanya build quality-nya bagus banget. Untuk spesifikasi produknya kita lihat aja teman-teman ya. Check it out sama. Oke teman-teman, ini penampakan dari dekat ya. Wah keren banget nih. Jarang-jarang buat si produk generik itu udah disertakan carrying case, terus luarnya juga pakai cover dari dus yang ini udah kayak premium aja ya, bukan asal-asalan ini, bukan kardus yang coklat itu ya, ini bener-bener ngemodal ya. Coba lihat ya, untuk spesifikasinya udah di 21 volt, udah brushless juga ya. Nah ini klaim si torsinya juga di 65 Newton meter. Terus dia juga ada mode untuk penyekrupan, terus ada mode juga untuk pengeboran besi ya, dan kayu juga ada mode untuk hammer ya, hammer drilling ya gitu kan. Udah ada di sini LED work light ya. Terus juga ada di sini untuk forward and reverse-nya itu di kanan kiri sudah ada juga. RPM-nya juga di sini diklaim ya, untuk di speed satunya itu di 450 per menit. Terus di speed 2-nya itu diklaim sampai 2000 RPM per menit. Wah, kenceng banget ya. Benar apa enggak ya? Nanti kita coba ya. Oke, kita sekarang dibuka aja teman-teman ya. Penampakan dalamnya itu seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Oke, saya kesampingkan dulu. Wah, mantap banget nih teman-teman. Ya, ini maaf, belum emboss, tapi si printingnya itu tebal gitu kan ya, timbul. Si printingnya itu timbul, mantap banget. Ini juga solid banget ini, keras. Wah ini pasti kalau didudukin juga kuat teman-teman. Ini sistemnya T-Stack ya. Jadi dia kalau ada semisal yang sama, si carrying case-nya itu dia bisa ditumpuk dan bisa dikunci ya. Keren banget juga nih si Kyoal. Coba kita buka ya dalamnya. Wah, serius teman-teman. Ini tebal. Materinya ini nggak kaleng-kaleng nih. Baru saya nemu generik yang niat kayak gini ya. Bener-bener mantep. Oke, terus di sini juga ada kelengkapan. Biasanya ini manual book ya. Manual booknya juga nggak pasaran kayak generik-generik yang lainnya. Niat banget tuh. Wah, cuman bahasanya bahasa Inggris sama bahasa Mandarin lah, nggak ngerti lah. Tapi nggak kayak yang pasaran yang cuman buku-bukuan kayak gitu ya. Nah ini terus untuk si warranty card-nya atau garansinya ya, masih bahasa Cina ya. Oke, kita masukkan lagi. Ada apa lagi ya? Ini terus ini, wow. Wah, ternyata ada belt clipnya teman-teman nih, keren banget. Belt clipnya saya simpan dulu. Untuk baterainya di sini ada 2 piece ya dikasih. Coba kita telisik dulu build quality-nya. Mantap, di sini diklaimnya 2 ampere hour ya. Waduh, tulisan fake volt. Udah macam brand yang premium aja ya, yang si merah itu. Mantap, di sini juga ada tulisan KY21 volt. Wah, mantap banget nih teman-teman. Di sini ada untuk wall charging, biasanya kan di sini ini dia ditaruh di sini udah kayak modern ya. Ada panduan plus minusnya juga, detail banget nih. Nah, ini untuk LED indikatornya juga dia udah di bawah. Nah, terus ini juga slow gitu kan, gak langsung mati gitu kan. Nah, jadi ada slow-nya ya. Jadi untuk baca indikator enak. Aduh, bersin teman-teman. Oke, bawahnya juga ini dibalut karet juga ya. Jadi nggak slipnya teman-teman. Jadi dia tuh kan, kalau gini dia nempel kuat, nggak slip ya. Mantep banget nih.
Oke, dua buah baterai. Terus untuk docking chargernya di sini diklaim sebentar 110 volt, 220 volt, 50 sampai 60 Hz, 50 watt, 1,3 ampere. Nih, ini belum fast charging tapi dia real ya. Menyatakan bahwa memang 1,3 ampere ya, no gimmick-gimmick seperti brand-brand yang lainnya generic. Ini juga untuk si docking chargernya solid ya, solid teman-teman ya, nggak kopong, mantap. Di sini juga ada, nah kalau ini emboss nih teman-teman ya, ada ininya merek Kyoal-nya, mantap. Nah ini untuk penampakan unit utamanya ya. Unit utamanya di sini sebentar saya cek dulu. Oke, dimasukin. Clicky ya. Solid, nggak ada goyang-goyang teman-teman. Di sini sudah ada LED indikatornya bagus nih di bawah. Jadi kalau untuk penerangan dia itu nggak terhalang kan, biasanya kalau di sini nih ngeblok ke sini ya teman-teman, jadi terhalang. Terus yang selanjutnya fitur-fitur di sini juga ada indikator baterai ya. Jadi kalau misalkan semisal baterainya yang lain yang polosan itu, dia untuk indikatornya sudah disertakan juga di sini. Nggak ada yang lainnya, cuman LED indikator baterai aja. Nah ini teman-teman, di sini untuk pengaturannya itu sudah ada 3 mode ya. Mode untuk penyekrupan, mode drilling biasanya untuk kayu dan tembok, juga ada mode hammer. Wah ininya untuk cover boxnya ini metal teman-teman, niat banget. Biasanya kan plastik ya, baru-baru generik. Ini metal teman-teman, metal. Terus juga di sini nih ada sangkutannya, ada telinganya, jadi enak kalau kita untuk pindah-pindah mode itu. Nah, Clicky, mantep banget ini beat quality-nya. Suaranya juga mantap teman-teman, enak. Jadi enak ya kalau geser-geser dia, kalau ada ininya enak. Biasanya kan ada yang nggak ada gininya itu agak susah ya, licin gitu. Kalau ini udah enak, presisi. Ada mode hammer, mode drilling, dan mode penyekrupan. Nah, untuk mode penyekrupan di sini selektor torsinya itu dari 1 sampai 20. Ini juga Clicky ya teman-teman, enak. Nyaman banget. Kata orang Sunda mah ampeg ya gitu kan. Seperti itu, caknya juga udah 13 mili. Sebentar saya lihat presisi nggak. Oke. Ya, center teman-teman ya. Untuk si caknya juga center ya. Mantap. Terus secara build quality ini dilabur karet. Karetnya itu udah macam premium aja. Serius teman-teman. Ini bukan karet yang biasa, ini karet kualitas bagus teman-teman. Terus juga untuk si casingnya juga tebal banget, mantap. Untuk build quality-nya juga mantap ya. Detail-detailnya juga diperhatikan ya. Kayak garis-garis ini nih mantap banget. Terus juga tidak ada yang melebar-lebar sedikit pun. Wah, udah kayak brand global aja ini teman-teman, serius. Wah, mantep banget. Di sini ada bacaan brushless. Nah ini untuk si karetnya itu saya bilang itu udah kayak premium. Ini bukan, saya paham banget gitu kan. Ini bukan karet yang asal-asalan ada aja. Ini kualitasnya kualitas bagus loh karetnya. Wah, mantap, grippy juga. Dia dilabur karet sampai ke sini-sini teman-teman. Jadi aman kalau ada benturan misalkan kayak jatuh segala macam, aman ini. Nah, di belakangnya ada bacaan brushless juga, ini dibalut karet juga nih belakangnya ya. Mantap juga nih. Gila keren. Nah ini, jadi tadi kan ada belt clip. Nah belt clipnya itu kayaknya bisa untuk malu juga nanti di sini teman-teman. Dia bisa dipasang kan, si bautnya ini dicopot nih ya, baut bintang ini ya. Dicopot lalu dimasukin seperti ini. Gagah teman-teman. Mantap nih. Keren pokoknya ya. Tuh lihat tuh. Coba. Jadi bisa diselipin di saku ya di sini nanti set kalau udah dipasang. Mantap banget. Gak kaleng-kaleng, baru ada brand generic kayak gini ya teman-teman ya, mantep banget. Oke, sekarang kita sebentar saya bereskan dulu. Saya mau pengujian ya. Saya mau coba dulu tes RPM sama nanti di. Nah teman-teman, ini untuk fitur ya forward dan reversible. Jadi dia bisa kanan kiri ya, forward and reverse. Nah, ini untuk si triggernya juga smooth. Smooth banget ini teman-teman ya. Ini untuk di speed 1 kecepatannya dan speed 2. Mantap ya. Jadi di sini keterangannya L dan H ya. Nggak tahu L dan H itu apa ya artinya. Long sama high atau gimana ya. Ya kurang lebih ini speed 1, ini speed 2. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita coba untuk tes RPM ya. Ini di speed
speed 1 dulu. Tadi diklaimnya kan 450 ya. Ini baterai dalam keadaan full ya teman-teman. Udah saya cas ya. Coba kita cek RPM-nya di speed 1. Di 434 ya. Sudah mendekati klaimnya di 450. Jadi mantap. Sekarang coba di speed 2. Tadi kan klaimnya di 2000 ya. Coba 1, 2, 3. Realnya di 1728, jadi masih di bawah ya, di bawah klaimnya. Tapi untuk di bore generik itu udah lewat di 1500 rpm, itu udah mantap banget ya. Apalagi bisa sampai 2000, wah gila aja gitu kan, udah kayak brand premium ya. Seperti itu teman-teman. Sekarang kita lanjut ke pengujian aja ya. Check it out semua. Oke teman-teman, sekarang kita udah di TKP ya untuk pengujian pertama ya. Saya coba dulu nanti di mode drilling ya. Sorry, di mode penyekrupan ya. Di mode penyekrupan. Saya pasang dulu nih si kabelnya. Nah, ini juga untuk pengunciannya udah penguncian satu tangan ya di speed 1 ataupun speed 2 tuh. Udah kliki ya. Pengujian seperti itu. Kita coba untuk di skrup yang 4 cm ya. 4 cm dulu. Saya coba untuk di pengaturan torsinya itu di 4 ya. Kita coba ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Pas ya teman-teman. Menancap dengan nyaman. Terus lagi kita coba. Masih yang 4 cm. 1, 2, 3. Ya, pas di torsi 4. Nyaman teman-teman. Kita coba lagi. 1, 2, 3. Nyaman banget. Kita coba lagi. Masih di 4 cm. Wah, nyaman banget. Sekarang kita coba naik ke ukuran mata skrup yang di 7,5 cm apa 8 cm ya. Antara itulah. Coba ya teman-teman ya. Kita coba torsinya di 10 aja teman-teman ya. Ini untuk si pengaturan torsinya dia soft ya. Tadi udah dicoba nyaman banget ya. 1, 2, 3. Terlalu powerful. Nah, saya bawa ini skrup yang ini. Barusan si mata skrupnya jelek ya teman-teman, agak geo. Jadi nggak nyaman di tangannya. Saya coba torsinya di 4 deh. Tadi kebesaran kayaknya. Saya coba di 4. Sebentar. Ya, masih besar. Memang harus di... Sepertinya harus di 2 ini ya. Nah kalau 2 pas. Saya ulang lagi ya. Saya coba lagi sebelah sini saja. Nah sekarang di torsi 2 nih, di selektor 2 ini nyaman ya teman-teman ya. Jadi overall untuk penyekrupan bisa dan sangat nyaman ya. Cuman ini si mata skrupnya aja udah pada jelek ya. Ini yang bekas saya pakai, terus tadi ada yang gel-gel. Tapi overall, secara jujur saya katakan ini untuk penyekrupan nyaman banget ya. Kayaknya untuk di penyekrupan baja ringan, di atas kita pekerjaan di atas ini nyaman banget ya, karena ringan, pas gitu kan. Tadi juga kan ada bel clipnya di sini, kita bisa cantolin di sini untuk pekerjaan di atas. Didukung juga oleh performance si baterai yang tipis ya, cuma 5 sel ya, jadi nyaman banget, nggak berat ya, pas. Sekarang kita lanjut pengujian selanjutnya. Oh sebentar, kita copotin dulu ya teman-teman ya. Oke, untuk selanjutnya saya mau coba ya, agak brutal sedikit pakai ini teman-teman nih. Baut desk group ini panjangnya 15 cm ya. Ininya hexnya di 14 mm ya. Saya coba, bukan peruntukannya tapi saya pengen tahu si torsinya itu
Bener nggak real di 65 Nm? Karena biasanya kalau di margin 65 itu agak kerasa gitu powernya. Saya coba dulu di speed 2 ya teman-teman ya. Apakah dia mampu di mode drilling ya. Nah ini mode drilling ya. Mode drilling speed 2 ya. Saya coba ya. Nanti kalau nggak mampu saya lanjut ke speed 1 ya. Wah ini pengujian brutal. Coba 1 2 3. Mati. Ya. Buat di speed 2 dia nggak mampu. Ya memang pasti nggak mampu ya, cuman pengen tahu aja. Saya coba di speed 1 ya. 1 2 3, dilanjut aja. Oh, gila teman-teman. Torsinya teman-teman. Saya kepelintir teman-teman. Sebentar. Harus agak pakai tekanan. Mampu teman-teman. Wah, gila bener torsinya. Kecil-kecil, bedas teman-teman, besar. Aduh. Kita coba buka lagi. Mantap. Torsinya besar, kecil-kecil. Sekarang kita lanjut aja ke pengujian selanjutnya pakai auger bit ya. Oke teman-teman, sekarang kita coba di batas kapasitas maksimal caknya ya di 13 mili. Saya coba dulu pakai auger bit yang 13 mili ya. Di mode drilling di speed 2 dulu ya. Apakah mampu nih? Coba ya. Saya coba di sebelah sini dulu nih, teman-teman. 1 2 3. Mati. Sepertinya speed 2 tidak mampu ya. Coba ke speed 1. Tembus teman-teman. Wes. Oke. Saya kencangkan lagi. Di 13 mili masih mampu. Sekarang saya lanjut ke 14 mili ya, teman-teman. Saya ganti lagi ke 14 mili. Di speed 1 ya, karena tadi di speed 2 13 mili nggak mampu ya. Ini kayu keras teman-teman. Kita coba ya, 1 2 3. Tidak ada kendala, bolong teman-teman, tembus. Masih mau nih teman-teman ya. Kita lanjut ke auger bit 16 mili nih teman-teman ya. 16 mili, apakah masih mampu? Kita coba di speed 1 mode drilling auger bit 16 mili. 1 2 3. Ya, tembus teman-teman. Oke, kayaknya masih mau nih. Saya naikin lagi ke auger bit yang langsung aja deh, 19 mili ya. 19 mili. Apakah masih mau? Di 19 mili. Speed 1 mode drilling 19 mili. Wah, gila teman-teman. Torsinya mantap. Sekarang kita coba di terakhir ya, the last. Apakah benar nih 65 Newton untuk di speed satunya ya, si torsinya. Kita pakai yang saya punya nih, yang paling besar ya, di 25 mili ya. Si QL ini ya. Oke. Di 25 mili, mata auger bit terbesar yang saya punya ya. Sebetulnya bukan peruntukannya, tapi saya pengen lihat aja batas maksimal performan si QL 13 mili ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Oh, sebentar saya cek dulu apakah untuk baterainya masih penuh. Wah, masih penuh teman-teman. Indikatornya masih full ya. Berarti awet juga nih si baterainya, bagus. 1 2 3. Wah, mantap teman-teman, tembus. Jos banget. Kita coba ya, di tem dulu suhunya berapa nih. Sebelah sini dulu. 37, masih aman. Sebelah sini sama juga 37. Nih belakangnya 41, memang agak naik karena di sini tempatnya dinamo brassesnya. Terus si gearbox
32. Untuk baterai masih adem, aman ya di 31. Kita lanjut aja ya ke pengujian selanjutnya, yaitu kita coba di mode betonnya ya teman-teman. Kita cabut dulu. Wah, besar torsinya. Oke teman-teman, sebelum berlanjut ke pengujian beton yang terakhir, saya coba dulu ya, masih di mode drilling untuk pengeboran di besi ya. Ini pakai mata bor di 5 mili. Apakah nyaman teman-teman ya untuk pengeboran di besi? Kita biasa pakai media air. Ini air bajigur ya, keruh. Kita coba aja ya. Coba deh di speed 2 ya. Disarankan sih sebetulnya harus speed 1, tapi karena ini pengujian saya pengen tahu aja ya, biar cepat gitu kan. Saya coba di speed 2 mode drilling, si mata bor besinya di ukuran 5 mm. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tebal ya, 6 mili ya si besinya. Udah tembus teman-teman, mantap. Kita coba sekali lagi ya, biar afdol. Sebelah sini aja nih, 1, 2, 3. Wah, ngebul teman-teman. Harus ada penekanan ya kalau di media besi. Oke teman-teman. Nah, tembus. Oh, tembus teman-teman udah ya, mantap. Asalkan tajam, pasti nyaman teman-teman. Sekarang kita ke pengujian ya beton, tapi saya tem dulu nih. Pengen lihat. 48 naik ya belakangnya. 45 gearbox. 37 aman, baterai 32 masih aman. Kita gas ya ke pengujian terakhir ya, di mata besi untuk pengeboran beton ya. Oke teman-teman, ini pakai mata bor beton di ukuran 14 mm ya. Saya pengen tahu aja ya nih kekuatan untuk pengeborannya itu. Kita pindah dulu modenya di mode untuk pengeboran beton ya, di mode hammer ya. Speed 2 ya. Kalau untuk pengeboran itu membutuhkan pengeboran beton itu membutuhkan RPM yang tinggi ya teman-teman. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Mantap. Coba lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. Mantap. Yang saya rasakan pukulannya itu di kelas ya, di kelas sebetulnya ini termasuk basic ya gitu kan. Jadi 13 mili basic itu pukulan impactnya itu beat per menitnya itu kenceng ya, stabil, rata. Jadi mantap buat si Kial. Oke, kita kembali lagi ke studio Sangwa. Oke teman-teman, setelah tadi di pengujian tadi ya, saya dapat menyimpulkan ya bahwa memang untuk di jajaran generik, terutama di 13 mili si cak 13 mili basic atau di si cordless board 13 mili basic ini, saya mempunyai kesimpulan secara pribadi ya, secara build quality saya bisa katakan di sini secara jujur bahwa di jajaran brand generik ini yang pernah saya rasakan dan pernah saya tahu ini termasuk salah satu yang terbaik ya, dari build quality ya gitu kan, dari penampilan, dari plastiknya juga, dari casingnya juga mantep nih, bukan abal-abal ya. Berani banget ya ngasih suatu produk yang build quality-nya itu keren ya. Cuman kayaknya sayang ini belum K3L ya. Itu terus secara performance juga little bit sebetulnya sama sih seperti yang di board 13 mili basic yang lainnya. Cuman kalau dia dikasih baterai kayak yang baterai itu produk sebelah yang viral itu ya, ini sepertinya power atau performanya bahkan bisa melebihi yang brand lagi viral itu ya. Ini agak kurang, bukan berarti jelek ya,
Baterainya kalau dikasih yang 2000 mAh terus yang benar-benar bagus, pasti powernya keluar ya. Untuk spesifikasi dan rate harganya ini salah satu di jajaran brand generik yang bagus. Terus untuk variannya juga teman-teman ada yang 13 sicaknya 13 mili, ada yang 10 mili ya, 10 mili basic itu jadi dia nggak ada si modenya itu cuman dua ya, pengeboran ke kayu dan juga untuk drilling ya di besi gitu kan. Kalau ini kan udah 3 mode ya. Jadi nanti variannya teman-teman saya akan sertakan linknya buat milih. Oh senang yang 10 mili nih, soalnya jarang-jarang juga ngebor ke tembok. Bisa teman-teman nanti untuk memilih produk itu yang 10 mili basic atau 10 mili yang memang sudah ada 3 fitur seperti yang ini ya teman-teman ya. Dari saya pribadi seperti itu. Jadi ini worth to buy banget gitu kan untuk teman-teman miliki. Terus juga teman-teman itu harus smart to buy dalam artian jangan paksakan sebuah produk itu melebihi kapasitasnya ya gitu kan. Karena kita pun harus berpikir smart bahwa tetap ada harga, ada kualitas. Yang saya tekankan di sini bagus itu pada kelasnya di jajaran red untuk generik ya teman-teman ya. Jadi be smart, be healthy, be careful, lancar rezekinya buat semua. Terus buat teman-teman juga yang belum subscribe, like and comment, ayo dong biar channel 3M ini tumbuh dan berkembang ya. Sekian dari 3M Channel, saya Sony undur pamit. Maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangwa.